Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur transisi periode keempat. Di sini kami beranggotakan Saya Ahmad Husaini Harprianjati, nomor presensi 2. Saya Andika Saputra Kusumayuda, nomor presensi 5. Saya Emiliana Zika Tustareta, nomor presensi 10. Saya Fitriana Rizky Wining Tias, nomor presensi 16. Saya Ratna Vidyasuti, nomor presensi 24. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama kelimpahan unsur, kedua kecenderungan sifat fisika, ketiga kecenderungan sifat kimia, keempat manfaat dalam kehidupan, dan yang kelima proses pengolahan unsur-unsur transisi periode keempat. Baik, yang pertama, saya Ahmad Husaini Harprianjati akan menjelaskan tentang transisi periode keempat. Pada sistem periodik unsur, yang termasuk dalam golongan transisi adalah unsur-unsur golongan B, dimulai dari 1B hingga 8B. Sesuai dengan pengisian elektron pada subkulitnya, unsur ini termasuk unsur blok D, yaitu unsur-unsur dengan elektron valensi yang terletak pada subkulit D dalam konfigurasi elektronnya. Terdapat dari skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur secara lebih detail. Selanjutnya, yang pertama ada skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam. Adapun umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilox plus 3. Misalnya SCCl3, SC2O3, dan SC2SO43. Selanjutnya ada titanium. Titanium merupakan logam terbanyak ke-9. 0,6% titanium berada dalam kerak bumi. Selanjutnya, vanadium. Vanadium adalah unsur yang cukup banyak terkandung di kerak bumi, sekitar 0,2%, dan ditemukan dalam beberapa macam biji. Kromium. Kromium merupakan logam keras berwarna putih. Ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit, yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Mangan. Mangan berupa logam keras yang rapuh. Biji mangan yang utama adalah pyrolusite MnO2. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Selanjutnya, ferum. Ferum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik. Besi yang berada di alam rata-rata adalah biji besi. Biji utamanya hematit, limotit, siderit, pirit, dan ilmenit. Biji besi tersebar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kobalt. Walaupun kobalt relatif susah ditemukan di alam, tetapi kobalt dapat ditemukan dalam biji smaltit dan kobaltit dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Selanjutnya, nikel. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Selanjutnya, suprum. Suprum atau tembaga adalah logam transisi berwarna merah kecoklatan, berupa logam lunak namun kuat, ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawaan tembaga antara lain pirit tembaga dan malasit. Potensi terbesar tembaga tersebar di Indonesia, yang meliputi Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah seng. Seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silika seperti hemimorfit.
Selanjutnya, di sini Andika akan menjelaskan mengenai sifat fisika dari periode transisi keempat. Yang pertama, semua unsur transisi periode 4 berwujud padat pada suhu kamar serta cenderung berwarna. Artinya, unsur periode keempat, dia tidak transparan. Yang kedua, semua unsur transisi periode 4 berbentuk logam sehingga bersifat konduktor, artinya dapat mengantarkan listrik dengan baik. Ketiga, pada unsur transisi periode keempat memiliki kerapatan dan kekerasan yang tinggi yang berhubungan dengan jari-jari setiap unsurnya. Yang keempat, unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Dan yang terakhir, semua sifat kemagnetan terdapat pada transisi periode keempat seperti paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Yang kedua, diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Dan yang terakhir, ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya kobalt dan besi. Selanjutnya, saya Miliana Zika akan menjelaskan tentang kecenderungan sifat kimia. Dilihat dari kereaktifannya, dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu atau tembaga dengan plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Dengan reaksi 2Fe plus 3O2, 2Fe2O3. Skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen, seperti pada reaksi 2Se plus 6H2O, 3H2 plus 2SCOH3. Selanjutnya, dilihat dari pembentukan ion kompleksnya. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Contoh, pada reaksi CuH2O42+, FeCN64-, CrNH3 4Cl2+. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsi sinar tampak. Senyawa Sc dan Zn tidak berwarna. Selanjutnya, saya Fitriana Rizky Ningtyas akan menjelaskan manfaatnya dalam kehidupan. Yang pertama, ada skandium. Yang pertama, skandium. Pertama, bermanfaat untuk industri penerbangan. Kedua, untuk peralatan olahraga. Ketiga, untuk pembuatan sel bahan bakar. Keempat, untuk memproduksi lampu intensitas tinggi. Yang B, ada titanium. Pertama, berfungsi untuk implan gigi, kawat ortodonti atau wire, dan untuk menyatukan tulang yang fraktur. Yang kedua, bahan baku pembuatan sepeda, raket tenis, stick golf, dan kursi roda. Ketiga, digunakan pada bagian suspensi atau sasis dalam rangka kendaraan. Yang keempat, sebagai pigmen dalam cat berwarna putih. Selanjutnya, ada vanadium. Pertama, berfungsi sebagai ferrovanadium atau aditif baja. Kedua, digunakan dalam as, roda, poros engkol, roda gigi, dan komponen penting lainnya. Ketiga, sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan anhidrida maleat serta dalam pembuatan keramik. D, ada kromium. Pertama, berfungsi dalam metalurgi sebagai anti korosi dan memberi kesan mengkilap. Kedua, digunakan pada pewarna dan cat. Ketiga, untuk memproduksi rubi sintesis. Keempat, untuk pembuatan pita magnetik. Selanjutnya ada mangan. Pertama, berfungsi sebagai produksi baja. Kedua, menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Ketiga, sebagai unsur penting dalam penggunaan vitamin B1. Selanjutnya ada besi. Pertama, berfungsi sebagai pembuatan baja.
Kedua, pembuatan alat keperluan sehari-hari seperti cangkul, pisau, sabit, paku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kobalt. Pertama, berfungsi sebagai alloy. Yang kedua, berfungsi sebagai tinta rahasia untuk mengirim pesan dan juga dalam sistem peramalan cuaca. Selanjutnya ada nikel. Pertama, berfungsi sebagai pembuatan alloy, elektroda baterai, dan keramik. Kedua, sebagai zat tambahan pada besi tuang dan baja. Ketiga, sebagai pelapis besi atau pernikel. Selanjutnya ada tembaga. Pertama, berfungsi sebagai bahan kabel listrik, sebagai bahan logam, untuk bahan mesin tenaga uap, dan untuk alloy. Yang terakhir ada zinc atau seng. Pertama, berfungsi sebagai bahan cat putih, sebagai pelapis lampu TL, sebagai pembuatan layar TV dan monitor komputer, dan sebagai campuran logam dengan metal lain. Saya, Ratna Widyastuti, akan menjelaskan mengenai pengolahan unsur. Yang pertama, proses pengolahan unsur skandium. Dengan mengelektrolisis cairan eutektik kalium, litium, dan skandium pada klorida pada suhu 700 dan 800 derajat. Berikut merupakan reaksinya. Selanjutnya, proses pengolahan unsur titanium. Dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4, kemudian direduksi dengan Mg pada temperatur yang tinggi. Berikut merupakan reaksinya. Proses pengolahan unsur vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V2O5 dengan reduksi campuran silikon dan besi. Berikut merupakan reaksinya. Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan CaSiO3. Proses pengolahan unsur kromium. Krom merupakan salah satu logam yang terpenting dalam industri logam dari biji krom, yaitu kromit. Yang direduksi dapat dihasilkan campuran Fe dan Cr dengan reaksi sebagai berikut. Proses pengolahan unsur mangan. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon seperti reaksi sebagai berikut. Proses pengolahan unsur besi. Ada dua tahapan, yaitu peleburan dan peleburan ulang. Dalam proses pengolahan unsur besi juga terdapat 1. Reaksi pembakaran, 2. Proses reduksi, 3. Reaksi pembentukan kerak. Proses pengolahan unsur kobalt. Untuk pengolahan biji kobalt dilakukan sebagai berikut. 1. Pemanggangan. 2. Zat-zat lain seperti Bi2O3 dan PbO diendapkan dengan gas H2S. 3. Pada penambahan CoCO3 dengan pemanasan akan diendapkan AS dan Fe. Selanjutnya, proses pengolahan unsur nikel. Tahap-tahap utamanya yaitu 1. Pengeringan, 2. Kalsinasi dan reduksi, 3. Peleburan, 4. Pengkayaan, 5. Granulasi dan pengemasan. Proses pengolahan unsur tembaga. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4. Proses pengolahan unsur seng. Seng dihasilkan dengan penyulingan elektrolisis. ZnO dari tahap pemanggangan dilarutkan dalam H2SO4 dengan reaksi sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.